Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Korean 666 yang berjudul Sakti Alam Kerinci. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sakti Alam Kerinci, sebuah cerita dari Korean 666 based on true story. Cerita kali ini mungkin tidak akan begitu seram, karena pada cerita Sakti Alam Kerinci ini, aku hanya akan memberikan gambaran beberapa tempat seram yang berada tepat di kaki Gunung Kerinci. Mulai yang sudah melegenda hingga yang kurang didengar. Melegenda, maaf, maksudku adalah melegenda bagi rakyat sekitar, khususnya yang berada di Kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat. Sebutlah saja seluruh cerita yang nanti akan saya bagikan akan berlatar belakang di Kecamatan Kayu Aro. Kayu Aro adalah sebuah daerah dataran tinggi yang terletak di gunung tertinggi Sumatera, yaitu Kerinci. Nama Kayu Aro sendiri konon diambil dari sebuah pohon besar yang hingga detik ini masih berdiri gagah. Nggak bisa dibayangin kan? Bahkan udah berapa puluh atau mungkin berapa ratus tahun. Oke, next. Sedikit gambaran mengenai pohon kayu aro. Beberapa masyarakat percaya pohon kayu aro dapat menggambarkan perekonomian daerah dengan tanda rimbun atau gugurnya daun di sana. Mungkin cukup ya untuk penjelasan tentang kayu aro. Saat ini aku akan bercerita tentang beberapa tempat angker, seram atau hal yang sama sesuai versi masyarakat sekitar yang sudah pernah aku wawancarai sendiri secara langsung. Yang pertama, rumah sakit Gunduk Rumah Sakit. Bukan nama asli rumah sakit. Aku sengaja menyamarkan nama ini karena memang rumah sakit ini masih beroperasi dan masih ada hubungannya dengan perusahaan tempat orang tuaku bekerja. Jadi buat sobat horor yang tahu tempat ini, mohon tidak menyebutkan namanya ya, karena tentu saja akan ada pihak yang nanti akan merasa dirugikan. Kejadian horor yang terjadi di rumah sakit ini banyak dialami oleh masyarakat setempat atau masyarakat Gunduk Rumah Sakit. Dan untuk kali ini, aku akan membagikan sedikit cerita dari temanku bernama Putra. Kejadian ini terjadi saat Putra masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Malam itu malam minggu. Putra baru saja pulang dari tempat tongkrongannya. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Di Kayu Aro, pukul 12.30 malam akan menjadi hal yang susah untuk menemui pengendara yang melintas di jalan raya. Ada, tapi tak seberapa. Jadilah Putra dan temannya bernama Dwi akan berniat pulang ke rumah yang juga bertepatan di desa Gunduk Rumah Sakit. Sesampainya Putra di halaman rumahnya, Putra merasa tidak enak. Putra merasa tidak enak harus membangunkan orang tuanya selarut ini. "Cok, gimana ini? Gak berani aku gedor pintu," kata Putra kepada Dwi. "Lah, terus gimana? Oh, apa kita beli minuman aja? Nanti kita tidur di rumah sakit sana," sahut Dwi memberi ide. Mata Putra terbelalak heran. Meskipun Putra dikenal teman-temannya sebagai bocah yang pemberani, tapi untuk mendekati rumah sakit tersebut, dia harus berpikir 2 kali. "Gila kamu, apa nggak ada tempat lain? Warung nasi atau warnet gitu? Kan lebih waras sepertinya." "Warung yang sekarang masih buka itu siapa?
Gendruwo pun males buka warung di tempat sepi seperti ini. Sudahlah, daripada kita kedinginan di sini, kita cari minum, terus bebakaran di sana, kata Dwi sekonyong-konyongnya. Mendengar penjelasan Dwi yang memang masuk akal, Putra pun dengan terpaksa mengiyakan ajakan Dwi untuk pergi ke rumah sakit, gunduk rumah sakit. Bermodalkan 3 liter tua untuk menghangatkan tubuh dan beberapa bungkus rokok, mereka siap untuk menginap di rumah sakit, gunduk rumah sakit. Oh iya sobat horor, aku lupa memberitahu. Rumah sakit ini sempat tidak beroperasi selama beberapa tahun karena alasan yang tidak begitu jelas kenapa dan mengapa. Dan pada tahun 2011, rumah sakit Gundik Rumah Sakit sedang dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, walau masih dikunjungi untuk tempat-tempat mesum. Oke, next. Singkat cerita, tepat jam 1 dini hari, mereka sampai di rumah sakit tersebut. Waktu berjalan tanpa ada sedikit gangguan apapun. Api dari bakaran sampah dan kayu-kayu yang berserakan cukup membuat tubuh mereka tidak kedinginan. Cok, kok lama-lama ngeri ya? Kata Dwi secara tiba-tiba sembari merangkul tubuhnya sendiri dan melihat ke sekitar. Sombong kamu, tadi aja berani, sekarang ketakutan. Ah, tipis. Jawab Putra menyesap rokoknya. Apa karena tua ini ya? Tanya Dwi mulai cemas. Separuh perasaannya mulai ragu untuk tetap bermalam di rumah sakit ini. Apa hubungannya? Kan di sini kita nggak ganggu. Jawab Putra menenangkan Dwi. Nggak ganggu upilmu. Apa nggak lihat? Kita bawa tua 3 liter. Tempat cuma buat mesum gini. Timpal Dwi. Sudahlah, nggak ada apa-apa. Dwi masih dalam posisi yang sama, merangkul tubuhnya. Sekarang Dwi semacam termakan oleh ucapannya. Hawa dingin tidak enak mulai menggerogoti pikirannya. Cemas dan takut. Ketakutannya seakan sedang menjadi-jadi tontonan banyak orang, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Dwi memastikan itu. Hanya ada dia dan Putra yang saat ini masih santai di depan api. Rasanya sudah sangat lama mereka berada di rumah sakit tua itu. Lama sekali. Tapi mereka salah. Mereka berada di sana baru sekitar 45 menit saja. Bahkan tua yang dibelinya masih tersisa banyak sekali. Pulang aja yuk. Ajak Dwi yang kini sangat ketakutan entah karena apa. Apa sih? Tadi maksa mau nginep di sini, sekarang mau pulang. Mau pulang kemana? Rumahku. Wah, dilempar golok aku sama bapakku nanti. Kata Putra tetap tenang. Tapi sudah. Kalau mau pulang ke rumahmu. Gimana? Potong Putra bertanya. Ia sedikit dongkol melihat tingkah Dwi yang mendadak menjadi penakut seperti itu. Meskipun Putra sendiri juga takut, tapi ia lebih memilih untuk tidak menampakkan rasa takutnya. Ayolah, daripada ngompol aku di sini. Ya sudah, matikan apinya. Tuanya dibuang saja. Kata Putra sembari berdiri dan berjalan menuju motornya. Api sudah dalam keadaan mati. Apinya padam dengan cepat karena disiram tua. Tuanya KW sepertinya, makannya nggak menyembur. Tahu ah. Dwi berlari kecil mengejar Putra yang lebih dulu menuju ke motornya. Tiba-tiba langkah Putra terhenti. Sehingga Dwi pun menabrak Putra dari belakang. Putra berhenti tentu saja bukan tanpa sebab.
"Kenapa, Cok?" "Jangan lihat depan," kata Putra lirih, sama halnya dengan orang lain. Semakin dilarang, semakin penasaran. Dwi nekat melihat apa yang dilarang oleh Putra. Dan benar saja, Dwi melihat bungkusan putih berdiri tegap membelakangi mereka berdua. "Jangkrik, pop. Shh, diem mulutmu," kata Putra. "Wah, aku gak kuat, Cok. Aku mau pulang aja lah. Anterin aku pulang ya, Cok," kata Dwi merengek, bahkan sudah mulai menangis. Mustahil sekali kalau bungkusan putih itu tidak mengetahui keberadaan mereka berdua. "Kita gak boleh pulang, Cok," kata Putra masih dalam keadaan tenang. "Malah, bener-bener deh, aku gak berani. Ayo pulang, tinggal aja setan gila itu," kata Dwi semakin ketakutan dan tak menentu, panik. Bahkan jika harus memilih, lebih baik untuk pingsan daripada berhadapan dengan bantal guling itu. "Jaga mulutmu, ini baru satu, yang lainnya belum," bentak Putra. "Aku mau pingsan aja lah, Cok. Tapi kok gak bisa. Ini gimana toh? Ya Tuhan, tunjukkan jalan terang," ucap Dwi sudah mulai menangis serupa bocah. "Shh, diem," kata Putra. Dan Putra pun melangkah maju mendekati bungkusan itu. Dwi tidak berani melihat ke depan, bahkan ia menyesal. Nasi sudah menjadi bubur. Batin Putra berucap, "Kalau takut jangan setengah-tengah. Kalau berani kudu maju." Begitulah batinnya bersuara. "Permisi, di sini kami tidak mengganggu, jadi tolong sekali menepi dari jalanku," kata Putra halus dan sopan kepada bungkusan itu. Pocong itu tidak bergeming sedikit pun, bergerak pun tidak. "Maaf jika kami mengganggu, tapi tolong, temanku ingin pulang," ulang Putra berbicara masih dengan nada yang sopan. Dwi merasa ganjil mendengar suara Putra seperti itu, ditambah dengan bahasa yang tidak Putra banget. "Kamu ngomong sama siapa, Cok?" "Sudah, diam aja. Mau pulang gak?" timpal Putra. "Sekali lagi, tolong minggir dari jalanku," kata Putra sedikit dengan nada yang tinggi. Tidak, pocong itu masih dengan posisi yang sama. "Wah, wedus prucul, minggir dari jalanku. Nggak minggir ku lempar kepalamu. Anjing, minggir," bentak Putra kepada pocong tersebut. Tidak lagi, ia masih saja berdiri dengan lilitan kain lusuhnya. Entah apa yang merasuki Putra, ia semakin ganas mencaci maki pocong itu, serupa sedang berbicara dengan lawannya. 1, 2, 3, 3 batu. 3 batu telah dilemparkan ke arah pocong itu, meskipun tidak kena. Lagi, Putra memaki. Sumpah serapah disebutkan olehnya. Seluruh isi kebun binatang keluar hingga tak ada lagi yang tersisa. Entahlah, sudah berapa banyak batu yang telah dilemparkan Putra secara sia-sia, tapi hal itu ternyata membuahkan hasil. Pocong itu menghilang dari pandangan Putra. "Sudah aman, Cok. Ayo pulang." Sembari menyapu kedua tangannya, Putra membalikkan badan dan berkata kepada Dwi. Alhasil, Putra menemukan Dwi tak sadarkan diri. Mungkin saja karena ketakutan, lalu ia pingsan. Tapi memang hanya itu alasan kenapa Dwi bisa pingsan.
Dengan tenang seadanya, Putra mencoba membangunkan Dwi yang tidak sadarkan diri. Katanya, berbicara pada pocong tersebut membuat tubuhnya sedikit lemas, ditambah pengaruh tua tadi. Pipi kanan dan kiri Dwi ditampar oleh Putra. Tak berselang lama, Dwi terbangun dengan wajah yang bingung. Ada apa? Putra kembali menampar Dwi, kuat dan itu cukup sakit. Bangun, hoi, kata Putra geram. Weh, ayo pulang, pocongnya udah gak ada toh, jawab Dwi kembali panik. Dia ingat apa yang sudah terjadi. Itu tadi hanya segelintir cerita dari kejadian ganjil di rumah sakit Gunduk Rumah Sakit. Pada intinya, kita tetap harus menjaga tata krama jika bertandang di kediaman seseorang. Meskipun itu bangunan kosong, tetaplah hargai penghuni bangunan tersebut. Karena pada dasarnya bumi bukan hanya dihuni oleh manusia saja. Oh ya, sedikit informasi. Rumah sakit ini sekarang sudah kembali beroperasi beberapa tahun belakangan. Namun tidak semua bangunan yang dipakai. Kamar melati dan kamar mawar tidak dihuni karena alasan rusak. Tetapi ada satu barisan kamar yang memang baru dibangun tapi tidak dipakai. Itu pun dengan alasan tertentu. Ingat, ini hanya segelintir cerita dan nanti di lain kesempatan aku akan bagikan cerita tentang rumah sakit Gunduk Rumah Sakit ini. Insya Allah. Gimana sobat horor? Penasaran kan cerita apa yang selanjutnya akan diceritakan oleh narasumber? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.